Indonesia Business and Inspiration Smart Listener. Gimana kondisi Anda sore hari ini, hati dan perasaan? Ya. Biasanya kalau hujan tuh ya, selain kita tambah lapar juga kadang-kadang baper ikutan ya Smart Listener. Tapi yang pastinya apapun kondisi hati Anda saat ini, aktivitas tetap lancar dan pastinya kesehatannya selalu terjaga ya. Di tengah pandemi apalagi sekarang kayaknya Kota Makassar akan memasuki musim penghujan. Jadi ekstra menjaga kesehatan itu wajib dilakukan Smart Listener. Tentunya selain dengan makanan sehat juga dengan olahraga yang teratur. Salah satu olahraga juga nih Smart Listener yang bisa membuat fisik kita tetap bugar, terus terhindar dari beragam penyakit, yaitu adalah yoga. Siapa nih yang suka yoga rutin setiap hari? Nah, sore hari ini saya akan ngajakin Anda Smart Listener untuk ngobrol seru tentang yoga pastinya, tapi juga tentang satu agenda penting yang akan dilakukan memperingati HUT ke-65-nya. Dari Universitas Hasanuddin Makassar sore hari ini sudah hadir di studio Smart FM Makassar para tamu-tamu saya yang cantik-cantik, yang walaupun hujan tapi nggak kena becek. Langsung aja kita sapa. Yang pertama sudah hadir di sini ada Dr. Aida Juliati Abaso SPAK SPGK. Beliau ini lengkap sekali ya. Beliau ini adalah Ketua Departemen Ilmu Kesehatan Anak di Fakultas Kedokteran Unhas dan juga di sekarang ini beliau dikasih tanggung jawab nih untuk menjadi koordinator seksi acara di Disnatalis Unhas ke-65. Assalamualaikum, selamat sore Dokter Aida. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Warna bajunya cerah hari ini ya. Walaupun langit kita nggak cerah ya dokter ya. Sengaja ya. Oke, biar tetap semangat juga kan ya. Nah, selain ada Dokter Aida di sini, juga kita kehadiran Sekretaris Umum dari PPINI Sulawesi Selatan. Langsung aja kita sapa ada Mbak Hera. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Hera. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Sehat. Ini juga cerah warna bajunya nih, saya suka nih. Orange ceria gitu ya. Oke, nah selain itu juga kita kedatangan guest star Smart Listener yang saya kasih bocoran ya. Dia ini nanti akan langsung mengajarkan yoga untuk masyarakat Kota Makassar khususnya dalam rangkaian Disnatalis Universitas Hasanuddin ke-65. Siapa sih yang gak kenal beliau? Tapi dia dikenalnya dulu sebagai ya artis, public figure, politisi, tapi sekarang jadi instruktur yoga. Kita sapa langsung ada Mbak Wanda Hamidah, apa kabar? Baik, halo semuanya, selamat sore. Gimana? Senang sekali bisa menginjakan kaki di Makassar dan langsung makan kondro tadi. Aman tapi kolesterol ya? Sekali-sekali boleh. Sekali-kali boleh. Besok juga kebakar kolesterolnya. Besok udah pulang jadi puas-puasin. Mumpung waktunya dikasih bisa berkunjung ke Makassar walaupun singkat ya. Dicobain semuanya nih. Oh ini di depan ini udah Iya. Oke, Smart Listener. Nah, udah ada 3 orang tamu saya di sini yang akan ngobrol bersama Anda juga. Nah, Anda juga bisa ikutan nih obrolan kita sore hari ini. Boleh langsung ke YouTube channel Smart FM Makassar, saksikan live streaming kami di sana. Anda tinggal langsung tuliskan komentarnya saja di kolom komentar atau juga boleh kirimkan WhatsApp Anda di 0811461011. Nah, karena sore hari ini juga tayangan obrolan kita sore ini bukan hanya didengarkan melalui 101,1 Smart FM Makassar, tapi juga disiarkan secara langsung di Radio Suara Celebes Makassar. Jadi di 2 radio sekaligus menyapa para pendengar Kota Makassar pastinya. Nah, ngobrolin soal agenda penting nih Dokter Aida. Tahun ini tuh Unhas sudah menginjakan kaki di usia baru. Udah nambah usia, udah masuk usia ke-65 dan hadiahnya salah satu hadiah yang membahagiakan adalah Unhas itu masuk
dalam salah satu universitas terbaik. Ya, Ya. betul. The World University ya. Ranking di tahun Ranking, ya. 2022. 21. Oh, 21. Ya, Oke. 2021. 2021. Berarti ini beratnya salah nih. Oke, berarti di 2021 ini Unhas masuk ke Yang salah satu di Asia yang pertama, Mhm, yang di dunia itu yang ke-6 kalau tidak salah ya. mhm. Ya, itu 2021. Mungkin ada yang 2022 juga. Mhm. Saya belum lihat ini beritanya. Oke. Ya, mudah-mudahan Tapi ada. dengan pencapaian ini, berita bahagia ini jadi salah satu kado istimewa juga ya Ya, untuk Universitas Hasanuddin. ya, Nah, betul. tapi sejauh ini gimana sih perjalanannya singkat gitu? Unhas bahkan di usianya yang sekarang, apalagi di rangkaian Disnatalis ke-65 ini, seperti apa sih? Ya, sebenarnya ulang tahunnya itu kan tanggal 10 ya sebetulnya ya. Jadi setiap tanggal 10 September itu kita memperingati Disnatalis Universitas Hasanuddin. Jadi didirikan secara resmi itu tanggal 10 September tahun 56. Jadi sekarang alhamdulillah sudah mencapai 65 tahun. Ya, jadi dengan adanya usia yang 65 tahun ini, kemudian kita juga berada terutama sekarang ini dalam masa era pandemi, tetapi Unhas tetap berusaha untuk beradaptasi ya, untuk memperkuat eksistensinya ya. Jadi berusaha tetap juga berkarya ya. Jadi ada namanya Kampus Merdeka Belajar, seperti itu juga. Ya, jadi berusaha juga membangun mitra dari luar negeri ya, kerjasama dengan dari luar negeri itu sudah banyak. Kemudian banyak juga jurnal-jurnalnya Q1, Q2 dan seterusnya itu juga yang masuk Scopus itu alhamdulillah dari para dosen semua. Itu jadi walaupun dalam masa new normal, masa pandemi ini kita masih tetap berusaha untuk eksis itu saja. Itu intinya ya. Apalagi sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi, yaitu ada pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, diusahakan tetap jalan semuanya. Oke, tetap eksis di masa tetap, new normal. Ya, Itukah ya, yang betul. kemudian narasi besar diangkat di Disnatalis Unhas tahun ini, champion Ya, gitu itu ya. Apa singkatan kepanjangannya Ya. champion? Credible, humanism dan and prestigious in new normal. Oke, apa Ya. maknanya dari masing-masing? Maknanya, Kenapa ya. memilih narasi itu? Ya, kalau credible artinya kan dapat dipercaya. Yap. Ya, humanism itu ya berusaha mengangkat kemanusiaan ya. Kemudian yang prestigious itu dia lebih bermartabat, kalau tidak salah ya, lebih bermartabat dalam masa new normal ini. Ya, jadi gitu berusaha betul-betul merangkul semuanya ya, terutama mengintegrasikan dari ketiga tridharma ini sebetulnya. Ya, jadi ada pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, terutama humanism di situ. Humanism, oke, baik. Dan ini juga kelihatan bahwa selama masa pandemi COVID-19 ini juga terjadi dari tahun lalu 2020 sampai sekarang tuh para akademisi, kemudian ahli-ahli dari Universitas Hasanuddin pun turun langsung ya, untuk memberikan sumbangsi dalam penanganan COVID-19 gitu ya. Kita punya banyak epidemiolog dari Universitas Hasanuddin gitu ya, yang selalu tidak henti-hentinya memberikan edukasi kepada masyarakat ya, menjadi sumber informasi kita juga bersama. Nah, itu ya salah satu nilai yang kemudian dirangkum dalam champion Disnatalis Unhas ke-65 ini. Nah, di puncaknya kan perayaannya tanggal 10 September nanti, tapi seremoninya. Tapi saya yakin juga sebelum itu ada banyak sekali rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Disnatalis di Disnatalis Unhas ke-65 ini. Apa aja sih, Dokter? Ya, oke, terima kasih ya. Jadi sebetulnya kan kalau setiap tahun kita memperingati Disnatalis itu biasanya ada 2 fakultas yang jadi panitia. Ya, jadi yang tahun lalu itu adalah yang utama FKM, yang kedua kedokteran, yang utama FKM, kedua kedokteran. Nah, sekarang ini adalah yang utama kedokteran, yang kedua pertanian. Ya, jadi kami berkolaborasi dengan Fakultas Pertanian sebagai panitia Disnatalis tahun ini, dan
ada beberapa kegiatan yang kami akan lakukan. Jadi yang paling pertama adalah ini seminar ilmiah ini sudah berlangsung dari Agustus. Yep. Dan ini kita mendatangkan pembicara dari luar negeri. Ya, kemudian sudah ada lomba olahraga ya, seperti tenis meja, bulu tangkis, itu sudah berlangsung juga dari bulan Agustus ya, setelah 17 Agustus kayaknya. Kemudian ini nanti besok yoga for immunity. Kemudian tanggal 5 itu ada sepeda santai. Ya, ada sepeda santai, insya Allah itu dari rumah jabatan rektor ke Unhas. Kemudian setelah itu berkeliling ke ke semua fakultas ya, berkeliling di Unhas. Kemudian kita berhenti di GOR, di gelanggang olahraga di Unhas. Nah, di situ mungkin ada acara-acara yang ya seperti door prize dan sebagainya. Ya, di situ, seperti itu. Itu tanggal 5. Nah, kemudian tanggal 10 adalah seremoni memang. Ini adalah upacara disnatalis, artinya memang yang resminya. Di situ ada Menteri PU akan berbicara, orasi ilmiah di situ. Kemudian setelah itu tanggal 5, kemudian ada tablik akbar, itu tanggal 8 malam, hari Rabu malam itu tablik akbar. Ada kita berdoa juga dan juga zikir di situ dengan Ustaz Dasat Latif, kita undang beliau. Kemudian tanggal 18 ya, kalau tidak salah ya, 18 itu kita ada malam Pramatamah atau malam kesenian di situ. Ya. Dan terakhir biasanya memang ya ada ilmiahnya, ada pendidikannya juga, ada pengabdian masyarakat. Jadi biasanya kami akan selalu ke daerah biasanya. Nah, untuk tahun ini kita ke Takalar. Itu 19-20 September, insya Allah. Jadi berarti dari sepanjang Agustus sampai September 2 bulan penuh ini disibukkan ya dokter ya dengan seluruh rangkaian kegiatan Disnatalis Unhas ke-65 gitu ya. Apalagi Fakultas Kedokteran jadi panitia utamanya gitu. Repot nggak sih? Ini kan saya yakin juga dari Fakultas Kedokteran Unhas tuh dokter-dokternya, mahasiswa-mahasiswanya juga diturunkan langsung nih sebagai relawan COVID-19. Repot nggak sih? Ya itulah, ya disitulah seninya sebetulnya ya. Jadi semuanya bisa, mudah-mudahan insya Allah kita bisa laksanakan semuanya. Jadi kita untuk pasien juga bisa, untuk dies juga bisa ya itu, dan juga untuk diesnya juga bisa. Ya, pokoknya semuanya bisa, karena dikerjakannya bareng-bareng, bukan hanya sendirian, gitu ya. Tetap jadi champion di masa new normal. Amin. Gitu ya. Amin. Nah, salah satu juga yang menarik ini kan tadi udah dijelaskan sama Dokter Aida ya. Ada banyak sekali kegiatannya, bahkan 2 bulan full gitu ya. Dan yang seru nanti di weekend besok nih, Sabtu Minggu, selain ada sepeda santai juga ada yoga for immunity gitu. Yoga for immunity ini menggandeng PPHNI ya Dokter Aida ya? Iya betul. Nah, makanya sore ini kita juga sudah kedatangan Sekretaris Umum dari PPHNI, ada Mbak Hera. Mbak Hera, gimana nih perasaannya atau kemudian bisa dilibatkan langsung oleh Unhas untuk bisa mengadakan yoga, bukan hanya untuk untuk masyarakat Makassar, tapi juga terkhusus nih masyarakat di kampus Unhas gitu. Iya, jadi tentu kalau ditanya tentang perasaan ya saya sangat bangga ya, karena akhirnya PPHNI bisa terlibat di dalam kampus gitu. Jadi yoga, kenapa kemudian yoga bisa hadir di salah satu rangkaian di Disnatalis ini itu bermula pada saat kami mengadakan acara kemarin itu yoga internasional, di mana kami hari yoga hari yoga internasional. Jadi pada saat itu kebetulan rektor kami undang dan beliau hadir. Memang sangat antusias beliau itu terhadap olahraga, terlebih lagi kepada yoga. Beliau kan juga praktisi yoga ya. Iya, dia sangat antusias, sangat maniak. Dia bilang, saya ini maniak sekali sama yoga, Hera. Iya. Akhirnya di situ dia lihat waktu beliau sempat hadir, dia wah ini antusias masyarakat ini besar ya Hera terhadap yoga. Iya betul Prof, ini pun kami batasi karena keadaannya kalau misalnya tidak pandemi itu bisa lebih lagi Prof, saya bilang. Akhirnya bilang, oh ya gimana kalau kamu ini bikin juga acara yoga di Unhas. Saya bilang siap Prof.
gitu. Jadi begitu Mbak. Jadi kalau ditanya perasaan, saya bangga, tentunya senang sekali karena akhirnya kami bisa terlibat di kampus gitu. Bisa membantu mungkin menyehatkan juga para akademisi di kampus gitu. Meningkatkan ini ya, Imunitas, kesehatan fisik dan iya. mental juga. Oke, Baik. Jadi awalnya dari perayaan atau peringatan Hari Yoga Internasional, kemudian Ibu Rektor kita tuh jadi tertarik juga untuk menghadirkan yoga di Universitas Hasanuddin. Iya, betul. Makanya jadi cocok gitu ya. Iya. Oke, baik. Nah, nanti kita akan juga lanjutkan perbincangan kita Smart Listener lebih lanjut. Seperti apa sih secara spesifik rangkaian Yoga for Immunity yang akan dilaksanakan besok gitu ya, lokasinya seperti apa, para pesertanya nanti akan seperti apa, dan nanti juga yoga seperti apa sih yang akan dibawakan dan diajarkan langsung oleh Mbak Wanda Hamidah. Kita akan lanjutkan di sesi selanjutnya. Smart Listener, Anda bisa kirimkan pertanyaan atau komentar Anda di kolom komentar YouTube channel Smart FM Makassar atau melalui WhatsApp di 0811461011. Credible Humanism Prestigious in New Normal atau Champion, itulah narasi besar yang diangkat di Disnatalis Unhas ke-65 di tahun 2021 ini Smart Listener. Di sesi sebelumnya tadi sudah banyak dijelaskan oleh Dr. Aida rangkaian kegiatannya selama 2 bulan penuh ini, bahkan sampai nanti akhir September gitu ya. Dan salah satu kegiatannya adalah Yoga for Immunity yang insya Allah akan diadakan besok pagi ya, bersama dengan PPYNI Sulawesi Selatan. Nah tadi Mbak Hera juga sempat menyinggung ya bahwa awal-awalnya ini kenapa bisa barengan sama PPYNI, kenapa bisa yoganya dihadirkan di Unhas barengan sama para warga Unhas gitu ya. Diawali dengan waktu perayaan Hari Yoga Internasional begitu ya. Tapi sebelumnya Mbak Hera, apakah teman-teman PPYNI udah sering masuk kampus gitu untuk mengadakan pelatihan yoga atau seperti apa? Kalau di kampus ada sih, jadi sudah ada sebenarnya teman itu. Jadi ada komunitas yoga Unhas namanya, itu oleh Mbak Pinkan. Jadi sudah ada. Oh ya. Iya. Sudah masuk. Kalau dengan Mbak Pinkan dia di sana, ya. Okay. Tapi kalau kan PPYNI ini baru terbentuk sekitar 2 tahun, Mbak ya. Kalau PPYNI secara nasional baru terbentuk 2 tahun sih. Jadi ini kan PPYNI adalah organisasi yang menaungi para praktisi dan guru-guru yoga yang ada di Indonesia. Oke, baik. Jadi kalau untuk yoga masuk kampus sebenarnya udah biasa. Udah ada ya. Udah apalagi di Unhas sudah sering gitu. Ada komunitas khususnya. Iya, tidak sering cuman sudah ada ya. Oke. Iya. Baik. Nah, kemudian yang saya penasaran juga nih, ini kan kita lagi di masa pandemi gitu ya, dimana orang yang sebelumnya tidak giat berolahraga jadi berolahraga, yang sebelumnya tidak tahu yoga jadi suka yoga. Betul. Gitu. Nah, sebenarnya gimana sih antusiasme masyarakat khususnya di Kota Makassar nih dengan yoga itu sendiri, sehingga kemudian ini jadi satu apa ya, kalau saya bisa bilang ini agenda besar PPYNI bersama dengan Unhas besok nih. Dan pasti juga antusiasmenya akan besar. Nah, sebenarnya seperti apa sih kalau di Makassar? Iya, kalau secara umum antusias masyarakat Makassar itu sudah sangat besar sekali ya. Itu jadi sudah dibuktikan dengan itu banyaknya hadir komunitas-komunitas yoga yang ada di Makassar, banyaknya studio-studio yoga yang hadir di Makassar begitu. Jadi kalau ditanya tentang antusias besar. Oke. Meningkat atau malah menurun di masa pandemi? Ya ada penurunan tentunya karena ketakutan ya akan aturan-aturan itu saja. Tapi kemudian akhirnya mereka jadi gerah juga sampai kapan pandemi ini berakhir. Akhirnya mereka langsung nelpon langsung ke owner studio tuh. Dia bilang kapan buka studionya ini. Kalau mau nunggu pandemi berakhir kita tidak akan beryoga dia bilang gitu. Iya. Akhirnya banyak alternatif dilakukan, salah satunya yoga virtual yang teman-teman PPYNI. Tapi mereka tidak terlalu intinya kalau yoga virtual tidak terlalu serak di. Mereka kalau mau yang
langsung katanya yang Kak Ira. langsung. Oke. Tapi Mbak Wanda juga di masa pandemi ini ngajarnya tetap offline juga kah atau mostly virtual aja gitu? Kalau kelas reguler offline gitu, tapi kalau private 1-2 orang bisa. Kalau justru sebaliknya, kalau kelas reguler aku punya kelas online, jadi sebetulnya ada keuntungan dan ada kelemahannya ya. Kelas online memang kok kurang afdol gitu ya, kurang terasa energinya gitu. Biasanya kan kalau kita bisa merasakan energi masing-masing ya, lebih semangat gitu kalau Iya. kalau offline gitu. Tapi memang keadaan nggak bisa dipaksakan, dan di Jakarta sendiri jarang studio yoga yang masih buka, apalagi yang indoor ya. Iya. Terus kemudian tapi semuanya menurut saya ada hikmahnya, sehingga kelas online ini bisa diikuti oleh teman-teman yang memang nggak hanya di Jakarta gitu. Iya, lebih Di luas luar lagi kota lebih luas jangkauannya. lagi, di luar kota, di luar negeri dan sebagainya. Apalagi kita tahu kan kemacetan Jakarta ya, Iya. effort banget untuk pergi jalan tuh kan effort sekali gitu. Jadi ya ada ini sih, ada hikmahnya. Terus kemudian yang kedua, ternyata tadinya memang kelas online itu nggak banyak peminatnya, tapi kemudian lama-lama mereka merasa bahwa di rumah makan tidur gitu, atau banyak waktu yang harus mereka pergunakan secara produktif, dan diantaranya yoga menjadi pilihan. Karena yoga tuh kan simple ya, nggak perlu punya ruangan besar. Bahkan banyak kalau murid-murid saya yang online banyak yang melakukan di kamar Iya. yoganya gitu. Kita cuma perlu mat sama baju yang nyaman, Yep. udah selesai gitu, nggak pakai sepatu, nggak pakai apa gitu. Jadi mereka juga merasa comfortable pada akhirnya gitu, udah terbiasa dengan kelas online ini. Tapi sekali-sekali memang kalau yoga itu outdoor gitu dan sedikit ya oke. Iya. Gitu ya. Tapi intinya tetap aktif aja gitu ya. Harus tetap aktif di tengah sih. pandemi gitu ya. Harus Oke. tetap aktif gitu. Bahkan menurut saya di tengah pandemi ini kan orang menjadi banyak sangat kreatif kan, menemukan sesuatu yang mereka pikirkan itu bukan minatnya atau bukan bakatnya gitu. Banyak yang nggak cuma kehilangan pekerjaan gitu, tapi kemudian beralih profesi. Ternyata mereka dari hobi-hobinya itu bisa menampilkan sesuatu yang juga menghasilkan buat mereka gitu. Dan yoga ternyata bisa dijadikan salah satu alternatif. Dan ini nggak terjadi juga di Jakarta. Maksudnya ternyata saya juga bisa, yang tadinya banyak misalnya kalau mau ambil yoga teacher training ya, tadinya kan kita harus pergi, apalagi yang sertifikatnya internasional gitu, kadang-kadang kita harus pergi ke luar negeri, minimal ke Bali untuk ambil sertifikat yoga, walaupun di Jakarta udah banyak gitu. Tapi kemudian kita ternyata udah banyak YTT yoga teacher training yang dilakukan secara online dan berhasil gitu. Jadi begitu juga dengan teman-teman mungkin yang lain ya, yang sekarang yang beralih pekerjaan, ada yang ngurusin catering, ada yang ngurusin metro, banyak sekali. Apalagi di Jakarta tuh yang sifatnya bisa dibeli secara online, yaitu marketing secara online itu laku sekali gitu. Jadi menimbulkan, ya saya melihat sisi positifnya aja, ini menimbulkan positif ya, menimbulkan efek yang positif. Dan satu lagi yang paling penting juga sebetulnya, yoga itu kan nggak cuma sekedar olahraga fisik gitu. Jadi di tengah orang-orang yang banyak sedih, orang-orang yang Healing banyak mental juga nggak stres, sih? nah healing yang paling sebetulnya yang paling penting itu kan healing ya. Yoga itu healing, strengthening, memperkuat, calming, dan empowering gitu. Itu 3 faktor itu yang juga balancing body, mind and soul gitu. Jadi kita we can control our feeling, meningkatkan awareness gitu, bisa meningkatkan kesadaran gitu bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan supaya tidak emosional gitu. Dan banyak orang yang sedih, tapi sebetulnya di yoga tuh diajarin juga. Jadi nggak cuma fisik, tapi juga di yoga kita diajarkan dengan bernafas. Kita harus accept, harus menerima kenyataan, bukan lari dari kenyataan, dan
harus surrender, harus let go semua beban-beban dan ekspektasi hidup yang mungkin kekhawatiran yang sangat berlebihan membuat orang susah tidur dan sebagainya gitu kan. Itu yang sebetulnya yang paling penting daripada fisiknya, ya melatih mindnya. Gitu. Istilahnya ini adalah paket komplit gitu Yes, luar it's a complete dalam, package, yes. fisik dan mental itu dilatih di yoga, gitu betul, semuanya. Makanya betul. juga karena pandemi ini saya pun sendiri tahu yoga dan ikut latihan yoga di kelas yoga tuh gara-gara pandemi. Walaupun gerakannya masih agak kaku ya Nggak saya. apa-apa gitu, karena gini, satu lagi yang saya mau katakan gitu, bahwa yoga itu didirikan gitu ya, atau diciptakan untuk semua orang. Jadi nggak ada gender, mau laki mau perempuan, mau tua mau muda, mau sakit mau sehat, semuanya bisa melakukan yoga gitu. Dan satu lagi ya, mau kurus mau gemuk, semuanya bisa melakukan Semuanya yoga. bisa. Oke, gitu Yoga ya. itu untuk siapa aja. Untuk siapa aja, termasuk Mbak Wanda sendiri udah kenal yoga tuh udah lama ya? 2002? Udah lama, 2002, betul. Oh. 2002, udah berapa tahun latihan, seneng, terus kan tiba-tiba kayak saya tuh pengen bisa ngajarin orang, karena kalau setiap orang latihan tuh kayak gemes kalau nggak tahu, kayak pengen spread the benefit gitu. Jadi saya merasa bermanfaat untuk saya pengen orang ngerasain gitu. Jadi 5 tahun lalu saya ambil sertifikat guru yoga, dan senang bisa sharing experience ya, bisa sharing pengalaman saya ke teman-teman. Berarti perjalanan yang cukup panjang juga ya, Iya, perjalanan panjang. yoganya Mbak Wanda. Betul. Dari 2002 kemudian diseriusin sebagai pengajar baru di 5 tahun ini. Iya, 5 tahun ini, walaupun saya nggak keterbatasan waktu untuk memegang jadwal reguler saya cuma 1 minggu sekali, karena saya punya banyak profesi yang lain, main film, notaris dan lain-lain gitu. Tapi saya punya komitmen seminggu sekali, dan selebihnya special class ya. Contohnya hari ini gitu, saya bisa ke Makassar. Mungkin kemarin saya bisa ngajar di Cirebon, besok tahun depan maksudnya sebulan lagi bisa di Yogyakarta. Yoga juga membawa saya keliling Indonesia. bertemu masyarakat Indonesia gitu. Jadi seneng. Spread love-nya, spread experience-nya tuh kemana-mana gitu ya, gara-gara yoga. Nah kemudian diajakin datang ke Makassar sama PPYNI dan juga Universitas Hasanuddin. Responnya seperti apa pertama kali pas diminta? Seneng banget. Ini kali kesekian ya, walaupun gak sering ke Makassar gitu ya. Tapi sebelumnya udah pernah ngajarin Udah yoga di Makassar pernah. juga? Bukan yoga, politik. Oh iya, ibu kan banting setir ya. Enggak sih, enggak Kita balik. kenalnya dulu beliau politisi. Enggak banting setir gitu. Justru karena di politik itu dunia yang keras ya, keras dalam arti Jadi ya, cari keterangannya di yoga. Iya, saya mencari ketenangan di yoga biar hidup saya balance dan nggak terbawa dengan hal-hal yang menjerumuskan. Gitulah kira-kira begitu. Oke, baik. Nah, ini nih menarik sekali ya. Jadi ketika dikasih tahu dan diminta untuk ngisi di Makassar ngajarin yoga ke teman-teman di Makassar, senang banget gitu ya. Karena kangen sama makanannya juga. Buktinya tadi pas sampai langsung kontrol. ini kue apa? Ini aku bertanya, duduk di sini, ini nanya ini apa ya? Ini apa ya? Kue apa ya? Pengen nyobain Oke, semuanya. luar biasa. Nah, kalau Mbak Wanda sendiri senangnya luar biasa, gimana responnya Dokter Aida sendiri hari ini untuk besok acara kita sama-sama besok Yoga Farimin itu, Mbak Wanda bersedia untuk hadir dan mengisi kelas yoganya besok? Ya, kalau kami sih ya artinya ini betul-betul luar biasa sebetulnya ya, karena baru pertama kali diadakan pada saat juga Dies Natalis juga, dan datang juga dari Jakarta Mbak Wandanya sendiri ya. Ya betul-betul amazing menurut saya ya. Iya, alhamdulillah kita bisa ketemu ya, jadi menambah lagi pertemanan ya seperti itu, dan juga kita bisa mengenal yoga lebih jauh lagi. Itu yang paling penting sebetulnya. Ya mudah-mudahan sih harapannya banyak masyarakat Makassar yang tertarik dengan yoga gitu, karena yoga itu sebetulnya olahraga yang simple sekali. Tapi maksudnya jangan lihat orang-orang yang handstand ya, gitu. Jadi yang gerakannya udah ekstrim, sebetulnya jangan dulu dilihat stretching itu ya. kita aja, stretching itu olahraga itu yoga juga, stretching itu yoga,
Kemudian yoga juga secara fisik ya, tadi secara psikis kan udah saya katakan ya, balance your mind and body gitu. Tapi secara fisik juga dia memperbaiki struktur tubuh kita, mungkin pola duduk kita, pola diri kita yang bungkuk atau jalan kita yang miring gitu loh. Jadi itu bagus untuk memperbaiki tulang gitu. Dan kalau kita lihat kan orang semakin bertambah umur sebetulnya dia punya bentuk badan yang semakin membungkuk ya gitu. Kalau yoga Dan kan yoga memperbaiki postur itu. yoga stretching your bones dan stretching your muscles, ototnya jadi kita tetap di usia kita nanti, ini jangka panjang ya. Kalau kita rajin nanti di usia udah tua nanti kita tetap punya badan yang bukan bagus tapi sehat dan tetap bugar. Tetap gitu bugar. Ya. Efeknya Dan jangka panjang. Iya, dan gitu nggak ya. cuma itu, yoga juga memperbaiki organ-organ. Jadi ada setiap gerakan tuh ada yang bagus buat jantung, bagus buat paru-paru. Nah, apalagi di pandemik ini kan orang semuanya sesak napas, terus kenanya ke paru-paru biasanya gitu. Karena nafasnya pendek gitu. Nah, insya Allah ya, kalau yoga pasti dipastikan nafasnya menjadi panjang karena kuncinya yoga itu nafas inhale dan exhale yang dalam dan teratur. Jadi kalaupun ada yang kalaupun kena COVID, mudah-mudahan lebih mudah lebih mudah untuk healing, untuk sembuhnya lebih mudah karena nafasnya lebih mudah. Dengan teknik nafas inhale, exhale. Kita tarik nafas dulu, tahan nafas, kita break dulu ya. Kita akan jeda dulu sesaat, smart listener dan juga pendengar. Anda masih bisa mendengarkan kami di sesi yang nanti juga akan masih kita lanjutkan membahas tentang yoga for immunity di Disnatalis Unhas ke-65. Smart listener, kita kembali lagi masih dalam obrolan bersama dengan narasumber saya tentang Disnatalis Unhas ke-65. Khususnya kita ngebahas tentang yoga for immunity yang akan dilakukan besok gitu ya, memperingati ulang tahunnya universitas yang masuk World Class University gitu ya, Universitas Hasanuddin. Nah, Anda juga masih bisa ikutan bersama kami di obrolan pada sore hari ini, dan kembali kita lanjutkan ya obrolan kita, dan saya pengen lebih mempertajam lagi ke gimana sih teknisnya besok gitu dalam kegiatan Yoga for Immunity ini. Saya yakin juga pendaftarnya juga udah banyak ya Mbak Hera ya. Ada berapa orang kira-kira besok yang akan hadir? Sebenarnya untuk umum itu dibatasin ya, karena masih situasi. Ya, karena dari Unhas sendiri itu kan sudah banyak ya Bu Dokter ya. Sudah jadi di Unhas itu kan memang diprioritaskan bagi anggota Dharma Wanita mungkin, istri-istri dosen atau para dosen yang mau hadir. Sehingga untuk umum itu kami memang agak terbatas menjualnya. Iya. Kapasitas mungkin maksimalnya sampai 150 atau 200 orang aja. Padahal kalau bukan pandemi itu mah bisa lebih banyak lagi, 500 bahkan 1000 orang yang hadir ya. Wah. Saya bisa jamin itu karena sudah sering kali diadakan yoga festival di Makassar dan pesertanya luar biasa. Itu sampai di luar daerah datang. Apalagi kalau dibilang ada artis gitu. Pasti datang. Apalagi kalau dia dengar ada Wanda Hamidah yang datang ya. Kapan lagi belajar yoga langsung sama Bu Wanda ya? Oke. Kesempatan yang jarang. Yang jarang, bener ya. Jadi makanya ini sangat spesial gitu ya, dan Unhas pun sendiri merespon itu dengan sangat baik. Tapi kita juga harus tetap waspada gitu ya. Tadi juga udah disampaikan sama Mbak Hera bahwa ini dibatasi untuk umum gitu ya, dan memang dikhususkan lebih spesial lagi untuk warga-warga di Unhas sendiri. Tapi untuk yang datang besok kan ini kita ketemu secara langsung gitu ya. Yang harus memang dipatuhi oleh para tetap kita pakai prokes ya, tetap ya. Harus ada protokol. Swab juga nggak kalau swab datang? tidak, swab tidak ya, tetapi tetap yang lain, masker, jaga jarak, cuci tangan dan sebagainya. Itu. Atau Bu Dokter, mungkin kalau bisa live biar yang lain yang nggak kebagian bisa ikutan. Itu dia. Ada virtualnya juga nggak sih buat masyarakat umum gitu yang difasilitasi sama Unhas atau PPYNI?
Saya kira tidak. Belum dipikirkan ya. Oke, mungkin habis ini dapat inspirasi besok bisa ikutan secara virtual. Iya. Oke, nah kita ke besok nih, ini kan satu cara yang spesial gitu ya. Yoga masuk ke Unhas dibawakan langsung sama Mbak Wanda gitu, berarti besok yoganya akan seperti apa nih Mbak Wanda? Bocoran. Bocoran ya, aku akan biasanya kalau acara buat umum kan nggak semuanya praktisi yoga ya. Jadi nanti aku akan banyak stretching, terus sama aku akan mengajarkan nafas yang bagus ya, yang bagus, yang baik sebetulnya, dan posisi tubuh yang baik. Supaya kita kalau duduk atau kalau nafas tuh nafas yang baik, tentunya nafas yang teratur, yang terus nggak ngos-ngosan. Biasanya karena cenderung itu ketika stres dia nggak sadar antara dia ngos-ngosan atau dia menahan nafas. Kalau kita menahan nafas kita nggak sadar tuh biasanya gitu. Kalau dia menahan nafas berarti kan suplai ke oksigen ke otak kan juga mengganggu ya gitu. Mungkin ya ada hubungannya darah tinggi, membunuh kolesterol yang buruk gitu, kemudian memperlancar aliran darah, itu semuanya ada di situ. Oke, berarti besok titik beratkan di Sama stretching, balance ya, sama balance, dan balance. pastinya juga pernafasan yang baik dan Iya. benar gitu. Karena- Saya pernah sekali. Karena kalau balance tuh sepertinya gerakannya gampang, tapi kalau kita nafas, kita pikirannya kemana-mana pasti gampang. Iya, Pasti iya. jatuh gitu, susah. Kalau kita nggak konsentrasi, gerakan itu menjadi sulit. Kalau kita nggak konsentrasi dan nafas kita nggak teratur, gerakan itu menjadi sulit. Padahal sebetulnya balancing tuh nggak terlalu banyak menggunakan core. Nah, itu yang terjadi sama saya dulu, sedikit curhat ya. Pertama kali ikut latihan yoga, ya ampun, kelihatannya emang gampang Kelihatannya ya. gampang Tapi ya ampun, ngos-ngosan basah juga baju ini gitu. Hampir kayak aduh udah kelingat. Ini mau berhenti Iya. aja, coach tolong. Sebetulnya kelayangan karena sebelumnya nggak pernah dipakai ototnya gitu. Jadi Iya. terus kaget juga dia karena biasanya oksigennya sedikit gitu ya. Sekarang biasanya kelayangan tuh karena otot kita nggak Iya, pernah iya. olahraga jadi kelayangan. Tapi kalau kita udah mulai normal 2 kali 3 kali, kelayangan tuh akan hilang sendirinya gitu. Adaptasi. Iya. Dan satu lagi yang penting ya, kalau kita jarang berolahraga apapun ya, kita jarang menggerakkan tubuh kita, itu sebetulnya kita memberikan signal kepada tubuh kita bahwa they are not important. Ya, mereka nggak penting. Tapi semakin kita gunakan secara baik dan betul, semakin kita pelihara tubuh kita. Ya, pelihara tuh dengan makanan bergizi, istirahat cukup, termasuk olahraga. Kita memberikan signal bahwa we need you gitu ya, dan saya akan menjaga kamu dengan sangat baik. Nah, itu. Secara tidak langsung juga tubuh akan memberikan afirmasi positif Betul, kepada betul. pikiran kita. Yes. Jadi bisa sehat, bugar, balance Nah, semuanya. sekarang ini apalagi di pandemic, kesehatan itu priceless ya. Benar. Nggak bisa diukur dengan banyaknya uang yang Iya. kita punya. Yoga mi beso dokter Cici ini. Iya, Saya rasa Insya Allah. kayaknya dokter nih udah siap nih yoga mat-nya nih. Ya, Besok. insya Allah. Ya. Insya Allah ya. Iya. Besok kita dimulai dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 8, tapi persiapannya setengah 8 ya. Mungkin ada kata sambutan dulu, Yep. ya, mungkin dari Bapak Dekan sebagai ketua umum ya, ketua panitia. Kemudian lanjutkan oleh Ibu Rektor. Setelah itu ya mungkin seperti itu. Jadi memang kami sebenarnya mau semuanya kasih ikut semua ya, semua dosen, semua tenaga pendidikan, semua Dharma Wanita juga boleh, silahkan. Cuman karena kita terkendala dengan masa pandemi sekarang ini, jadi apa boleh buat ya, yang penting kita lakukan saja semampu kita. Jadi kita usahakan ya, kami kira-kira sekitar 10 orang per fakultas. Jadi kira-kira sekitar dari 16 fakultas di Unhas kami minta 10 orang. Dan yang update hari ini itu sampai 145 orang. Tapi tidak tutup kemungkinan karena kami dari kedokteran dan pertanian itu panitia. Yep. Jadi mungkin bisa saja lebih banyak dari mereka, dari 2 fakultas ini ya sebagai panitia.
Jadi ya mungkin bisa ya sampai 200 lah kira-kira. Ya, Biasanya insya Allah. begitu kejadiannya hari H itu membludak. Nah, Iya. itu dia. Itu yang harus perlu diantisipasi Iya. gitu ya. Yang namanya Iya. orang kalau udah bilang yoga apalagi emang benar-benar yang sangat apa ya, istilahnya antusias terhadap yoga pasti Iya. akan semangat datangnya. Nah, dari PPINI sendiri udah ada langkah-langkah antisipasi nggak sih buat besok tuh untuk tetap yang hanya beli artis saja yang bisa masuk. Oke. Jadi Iya. kami tetap membatasi memang penjualan tiket kami tidak sampai 100 itu. Sudah saya tutup, nggak usah Oke. lagi. Iya. Kemudian kan kemarin kita ada uji coba nih yoga Minggu lalu ya, iya, minggu lalu ya Bu Hera ya. event itu Ya. lumayan Iya. hampir 100-an yang ikut, Dok. Alhamdulillah Iya. ya. Mudah-mudahan ini besok lebih banyak Iya. ya. Dan saya minta mudah-mudahan mereka menggunakan masing-masing baju kaos dari fakultas masing-masing. Iya. Jadi lebih Iya. banyak, lebih macam-macam. Jadi Semuanya kelihatan hadir, dan iya. ya, terasa euforia disnatalisnya Iya, gitu betul. ya. Iya. Oke. Nah, terakhir nih apa nih harapannya buat acara kita besok dan pastinya khususnya untuk Universitas Hasanuddin tahun ini, Bu Dokter. Ya, mudah-mudahan dengan adanya acara yoga for besok ya, jadi mungkin kita semua lebih mindset kita berubah ya tentang olahraga terutama yoga ya. Jadi selama ini kan kita menganggap yoga itu susah. Ya, dan tidak semua orang mungkin nyaman ya, terus terang ya mungkin begitu. Tapi dengan adanya itu maka membuka atau mindset kita berubah maksud saya. Ya, jadi kita lebih menyukai yoga. Dan mudah-mudahan mungkin Mbak Wanda mungkin kok diundang kembali mungkin mau lagi datang ke sini ya. Amin. Terus nanti ke Smart FM lagi. Iya, betul. Iya, insya Allah ya. Amin. Ya, mudah-mudahan sukses besok. Amin. Amin. Dari PPINI apa? Ya, tentunya saya berharap acara besok itu pertama sukses. Amin. Ya. Dan ya seperti yang dikatakan Dokter Cici tadi, merubah mindset. Jadi bahwa yoga itu bukan sesuatu yang susah ya, tapi yoga itu adalah simple yang dibilang oleh Mbak Wanda, simple, olahraga yang simple tapi benefitnya banyak sekali gitu.